Halo para pecinta film jadul, kali ini ada film yang berjudul Kadir Doyok Jangan Bilang Siapa-Siapa, yang rilis tahun 1990, penasaran bagaimana filmnya? Ayo kita saksikan. Film baru saja mulai, Kadir sudah gosong di bagian muka karena terkena letupan mesin roti bakar. Jadi, Kadir bekerja di rumah seorang sultan konglomerat bernama Pak Jarwo. Karena Pak Jarwo akan berlibur ke Amerika, seluruh karyawannya boleh mengambil cuti terkecuali Kadir. Karena masih punya hutang yang cukup banyak, yang akan memegang kendali rumah mewah itu adalah sang menantu yang bernama Andi, yang telah menjadi suami dari anak perempuan Pak Jarwo yang bernama Miri. Saat akan pulang dari bandara, tiba-tiba tanpa basa-basi, Andi dicium oleh seorang wanita. Sambil berlalu wanita tersebut mengajak Andi pergi ke pesta ulang tahun teman mereka, di mana si Meri langsung marah terbakar api cemburu karena sang suami dicium oleh wanita lain. Tanpa mereka tahu, ternyata wanita lancang tadi sudah salah orang. Ternyata mereka tidak mengenali Andi. Segala pengeluaran aku yang bertanggung jawab. Aku yang memutuskan apa yang boleh, apa yang tidak. Tak totok, rotot lagi. Siang harinya, Andi akan berangkat ke kantor karena akan ada rapat kerja. Namun si Miri masih marah dan tidak percaya kalau memang benar akan ada rapat. Semua itu karena perkataan wanita lancang salah orang kemarin yang mengajak Andi ke pesta ulang tahun. Singkat cerita, setelah selesai rapat kantor, dan Andi akan bergegas pulang, Pak manajer meminta Andi untuk menemaninya ke pesta ulang tahun rekan bisnis yang akan diadakan semalaman, atau dengan kata lain mereka baru akan pulang esok pagi. Di mana Andi benar-benar khawatir, karena sang istri akan mengira kalau ia benar-benar pergi ke pesta ulang tahun wanita lancang kemarin. Dengan takut-takut, Andi ingin meminta izin kepada Meri, baru saja ngomong. Telepon langsung dimatikan oleh Meri karena mengira Andi benar-benar akan ke pesta ulang tahun yang ia sangka-sangka. Setelah melewati malam pesta, sebelum pulang ke rumah, Andi ditugaskan mengambil berkas di sebuah hotel. Di hotel sana ia bertemu teman lamanya yang bernama Oscar Hutajunjung. Karena buru-buru, Andi pun memberikan alamat kartu nama kepada sahabat lamanya tersebut. Alamatku. Setiap saat kau boleh datang. Nah, beberapa saat kemudian, tibalah Andi di rumah. Meri masih tidak percaya dengan semua alasan Andi soal pesta ulang tahun itu. Dan terpaksa Andi mengikuti cara Kadir, dengan mengatakan kalau ia memang tidak ke pesta, tapi ngobrol bareng teman lama hingga pagi tiba. Meri gak main-main, untuk membuktikan apakah suaminya berbohong atau tidak. Ia menanyakan secara detail, siapa nama teman dan di mana alamat teman yang ngobrol bareng Andi sampai pagi. Ditulislah, nama temannya Andi adalah Hamid yang tinggal di Parung. Ngobrol ngalor ngidul, nggak taunya udah HP pagi. Siapa tadi namanya? Hamid Ahmad bin Imad. Di mana tuh alamatnya? Parung, jalan ke Bogor. Tanya aja di Parung, semua orang kenal. Kembali ke kantor. Entah apa urusannya Mimin juga belum tahu, Andi menelpon resepsionis hotel tempat ia mengambil berkas kemarin untuk menanyakan soal Oscar. Sementara itu, awe kenapa ini, Meri terlihat benar pergi ke alamat buatan yang diberikan oleh Andi. Meri sudah tiba di Parung untuk mencari orang yang bernama Hamid. Dan toh, Meri benar-benar tiba di rumah orang yang bernama Hamid. Namun Hamid yang diketahui bekerja sebagai makelar mobil itu sedang tidak berada di rumah. Meri meminta buku tulis dan pulpen untuk menitipkan pesan yang mesti disampaikan ketika Hamid sudah berada di rumah nantinya. Andi merasa dirinya sudah pintar. Ia menemui Oscar untuk membuat sebuah rencana, yaitu agar kebohongannya terasa benar. Oscar diminta mengaku kepada Meri kalau ialah yang bernama Hamid. Malamnya, Oscar telah datang ke kediaman Andi untuk bertemu Meri, sekaligus berperan sebagai teman Andi yang bernama Hamid. Pasti Hamid Ahmad bin Imad, ya kan? Oscar apa Hamid? Ini orang yang saya ceritakan itu. Hamid Ahmad. Iya betul. Nah, disinilah mulai terjadi kebingungan. Meri mengatakan kalau ia telah memberikan surat tadi siang. Padahal Oscar dan Andi merasa tidak ada surat yang datang kepada mereka. Ya udah, Oscar dan Andi pura-pura saja kalau Oscar udah menerima surat tersebut. Semua berjalan lancar. Oscar menginap lalu sarapan bersama Andi dan Meri keesokan paginya. Meri juga curhat dengan sang tante kalau Andi ternyata berkata jujur, dan Kadirlah yang untung menerima uang dari Andi dan Meri.
Sementara itu di rumah Hamid yang asli, istrinya Hamid yang bernama Nurul, mengambil surat dari kakek Patile yang dititipkan Meri hari sebelumnya. Wah, kemarin ada perempuan kesini bawa ini. Ya, Kemarin ada tamu perempuan. Nah ini dia si Hamid, selain makelar mobil ia juga seorang playboy. Nah, di sini lebih banyak lagi kekacauan. Nurul yang telah membaca surat, mendatangi kediaman Meri. Nurul curiga si Hamid yang sudah 3 hari tidak pulang ke rumah itu ada main dengan Meri. Meri meminta Nurul menunggu, karena pada jam makan siang Andi akan pulang bersama Hamid ke rumahnya untuk makan siang bersama. Setelah itu, Meri segera menelpon sang tante untuk meminta bantuan. Nah ini lagi, di kantornya Andi terlihat seorang wanita yang kita sebut saja Dewi. Dewi adalah sekretaris dari rekan bisnisnya Andi. Dewi ingin menemui Andi untuk mengambil berkas yang dari hotel saat itu. Oleh karenanya, sekretarisnya Andi pun memberikan alamat rumah Andi kepada Dewi. Jam istirahat pun tiba, terlihat Andi dan Oscar telah pulang ke rumah untuk makan siang bersama. Saat makanan baru saja dihidangkan, bel gerbang depan berbunyi, dan ternyata yang datang adalah Hamid yang asli, yang baru menerima laporan dari anak buahnya kalau Meri telah memberikan surat. Namun Hamid mengira suratnya berisi ajakan pacaran dari Meri. Terjadilah sedikit keributan di depan rumah, karena Hamid mencoba merayu Meri. Di mana Andi dan Oscar segera datang. Saat menanyakan nama, semuanya terkejut, terlebih Andi dan Oscar yang begitu syok karena Hamid yang asli telah datang. Andi, Oscar dan juga Kadir yang selalu ikut-ikutan, membawa Hamid ke taman belakang. Hamid dipaksa ganti nama menjadi Oscar, agar kebohongan Andi tidak diketahui oleh Meri. Ya, pokoknya sekarang Oscar. Ingat, Oscar Huta Juju. Tak berapa lama, Nurul juga muncul untuk menjemput Hamid. Yah makin kacau, dan yang paling kacau pun terjadi lagi-lagi, yaitu kedatangan Dewi yang mengaku mencari Andi setelah pesta malam itu, padahal mereka pesta beneran. Si Meri mengira Andi ada main dengan si Dewi ini. Dan ternyata Dewi ini ternyata istrinya Oscar. Oscarnya juga jadi salah paham dengan Andi. Ya semuanya kacau, semuanya salah paham, semuanya ribut, semuanya amburadul. Cuma Kadir yang aman, padahal semuanya awalnya gara-gara ide dia. Yang penting makan. Yah, selesai sudah film yang penuh dengan kesalahpahaman ini. Pesannya adalah janganlah coba berbohong, karena biasanya, satu kebohongan akan menghasilkan kebohongan-kebohongan lainnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan berjumpa di alur film berikutnya.